Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Nasyar Ramadhania dengan NIM 422241053. Dan hari ini aku akan menjelaskan tentang sosialisasi kebudayaan dan proses enkulturasi. Yuk kita mulai. Bayangkan saat kamu pertama kali lahir di dunia ini. Kamu gak tahu bagaimana cara berbicara, berjalan, atau bahkan makan dengan sendok. Semua yang kamu ketahui dan bisa kamu lakukan sekarang, dulunya kamu pelajari perlahan-lahan dari lingkungan sekitar kamu. Proses inilah yang biasanya disebut enkulturasi. Enkulturasi itu sendiri adalah proses di mana seorang belajar, menyerap, dan menyesuaikan diri dengan norma, nilai, serta budaya yang ada di dalam masyarakatnya. Belajar dari siapa sih? Banyak. Dari keluarga, tempat pertama kita belajar berbicara dan bertingkah laku. Ada juga yang dari sekolah, di mana kita diperkenalkan pada tata krama, ilmu pengetahuan, dan aturan sosial. Ada juga dari teman sebaya kita belajar bagaimana berinteraksi, berempati, bahkan berdebat juga. Dan tentu saja dari media, televisi, internet, dan media sosial yang memperkenalkan kita pada budaya yang ada di dunia. Misalnya nih, orang tua mengajarkan kita untuk mengucapkan terima kasih setelah menerima hadiah. Atau ada guru yang mengajarkan kita untuk menghormati orang lain saat berbicara di depan orang lain. Bahkan kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan sebelum makan juga merupakan hasil enkulturasi yang terjadi sejak dini. Enkulturasi sendiri bisa terjadi dengan dua cara utama, secara sadar dan tidak sadar. Secara sadar, ketika seseorang dengan sengaja diajari nilai dan norma tertentu. Misalnya guru di sekolah yang mengajarkan aturan berbaris atau sopan santun. Orang tua yang menasihati tentang pentingnya jujur dan bekerja keras. Sedangkan kalau secara tidak sadar terjadi lewat pengamatan dan peniruan. Kita tanpa sadar meniru cara berbicara teman, mengikuti tren pakaian dari artis-artis, atau bahkan mengambil kebiasaan baru yang kita lihat ada di sekitar kita. Nah, enkulturasi ini tidak berhenti saat kita dewasa. Sepanjang hidup kita terus belajar untuk beradaptasi dengan budaya baru. Jika kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, semua yang kita pelajari melalui proses enkulturasi ini membentuk apa yang disebut sebagai sosial kebudayaan. Nah, teman-teman, sosial kebudayaan adalah segala hal yang mengatur kehidupan manusia dalam kelompok sosial. Di dalamnya tercakup nilai-nilai yang kita pegang, norma yang mengatur perilaku kita. Ada juga adat istiadat yang sudah diwariskan, hingga ekspresi budaya seperti bahasa dan seni. Nilai-nilai ini memberitahu kita apa yang dianggap penting dalam masyarakat. Norma-norma memberikan batasan tentang perilaku yang bisa kita terima. Ada istiadat yang menjaga tradisi tradisi tetap hidup, dan hukum memberikan perlindungan serta ketertiban. Contohnya sendiri itu apa sih? Ada tradisi gotong royong di daerah di Indonesia, seperti ketika satu warga yang mengalami musibah, semua warga yang lain di sekitar bahkan membantu bergotong royong untuk membantu tanpa pamrih. Ini juga bukan sekedar aksi sosial, tapi juga cermin dari nilai kebersamaan dan solidaritas yang kuat dalam budaya kita. Sekarang kita hidup di dunia yang makin terbuka. Budaya lokal nggak lagi berdiri di sendiri gitu. Ada arus informasi dan budaya global yang terus mengalir masuk. Dulunya budaya kita berkembang dengan lambat, kayak seperti lewat keluarga dan lingkungan sekitar aja. Nah, sekarang budaya kita menyebar dengan sangat cepat berkat teknologi, internet, serta globalisasi. Dengan satu klik kita bisa belajar budaya Jepang, Amerika, Korea, ataupun negara-negara lain. Kita bisa mendengarkan musik dari berbagai belahan dunia, bahkan resep masakan asing, atau bahkan berpartisipasi dalam festival budaya internasional. Nah, namun di balik kemudahan ini ada tantangan besar yang kita hadapi, seperti bagaimana cara kita untuk tetap menjaga identitas budaya kita sambil terbuka terhadap identitas budaya di luar.
Kalau nggak hati-hati, kita bisa kehilangan akar budaya kita sendiri dan menjadi asing di tanah sendiri. Karena itu penting untuk memahami bahwa enkulturasi bukan sekedar soal ikut tren atau global, tetapi juga tentang melestarikan, menghargai, dan mewariskan budaya lokal yang sudah membentuk identitas kita. Nah, enkulturasi itu membentuk siapa kita, sedangkan sosial budaya itu mengatur bagaimana kita hidup berdampingan. Di tengah dunia yang terus berubah, memahami dan menjaga keduanya itu menjadikan kita bukan hanya warga negara, tetapi juga warga dunia. Sekian video dari saya, semoga dengan penjelasan yang saya coba jelaskan, semoga lebih mudah untuk dipahami. Maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.